Berarti lagi itu Sehat lagi. dong. Masa kita mau otak-otak kayak Lonte, Sisil sama si Jesko. Udah makan kalian? Kami Udah makan ada nggak sarapan. makan. Aku makan Indomie. Emang di sana nggak ada mie balap? Gak ada mie balap di sini. Nggak Si ada ya? Lonte Sil itu bilang begini sama aku. Renata fansnya si Jesko. Terus Jesko jawab, apa fans yang tertunda? Lonte sampah masyarakat. Lonte mau fansnya kau. Lonte tuh nggak usah di fans, dibuang, dibantai di komodo sana. Kak Renata masih pagi loh Kak Renata. Mana masih pagi udah 10:30 woi. Ah ya Bombi. Kalau Lonte masih subuh karena malam kerja. Kalian gak kasihan lihat Mami merepet ini makan Indomie, nggak ada transferan nih ya? Nyapo. Maksud kau ke kami transfer kan kau yang kaya dari kami masa ke babu Ya setidaknya kan uang Mami merepet belum cair ya Allah ya Allah ya Allah. halo Itu Indomie alasannya sebentar banyak jadi banget. duit. Kucek lu dulu isi ATM ku ya, muak aku ya. Kalau hidup Iya kali ada miskin melarat. Dia minta disil sama Lonte itu Jesko. Lonte kan banyak duit. Dia tiap hari bekerja mah. Emang kenapa lagi Kak Renata? Terus itu Awing anjing lagi yang bincing itu yang sok ganteng. Awing, sebelum kau kata Renata perbaiki dulu itu perut, kondisikan perut yang buncit itu, jangan rakus toh makan. Makanya aku nggak ada duit bagi duit dong katanya ntar ya kita ngepet dulu ntar malam ya kalau omong orang tuh sadar-sadar sedikit, lihat kondisi kita itu sempurna apa tidak, body kita aduhai apa enggak. Renata kan di luar negeri ya kan, bisa bye dana lah dulu 100.000 200.000 Leni beli daripada aku makan Ngeri mie. kali. Kalau itu kau kakak Sil kan penjual narkocoy, pemakai dia banyak duit, kau minta. Takut pula lah aku minta sama Kasil. Kan kakakmu, dia kan banyak duit. Dia kan Bisa banyak nggak? uang donasi, minta dia kemarin kan tunjuk itu kan banyak uang donasi. Kan semuanya kakak aku loh. kok kakak akun kakak mak pemberitahuannya Bombi kenapa tidak bisa dikasih hadiah apa itu maksudnya Berarti Oh, berarti room ini lagi ini dibatasin gift hadiahnya. Tapi cuma berapa menit. Iya, cuma 7 menit doang kok. Tapi banding dulu jangan turun. bandingnya nggak disetujui biar Ya Ya udah Iya, tunggu iya. aja 7 menit. Tunggu aja dulu berapa menit itu. nggak apa-apa kita juga di sini nggak nyari koin kok nggak Iya, ngemis betul. juga Ya kalau aku sih jujur, adakah 100.000 beli mie? mati lah situ hanya Alfa Yalah Alfa Gift ya. Renata kenapa hilang Renata Tahu aku. Renata Adakah 100.000 buat beli satu dos ini loh, lumayan buat sebulan. jangan ke 100.000 aja nggak punya lagi sekarang Ya mudah-mudahan kita diberikan rezeki ya. Jangan gitu mak, nanti dibilang ini jual kesedihan sama lakinya, memanfaatkan lakinya. Ya aku jujur, aku dari dulu memang jujur loh. Kalau aku nggak ada duit ya nggak ada aku. Kamelana dia bilang aku fansnya tertunda, ya memang fansnya tertunda, aku nggak kenal kok. Lonte kok makan pakai fans. siapa juga yang fans sama kau kita Mama Lana kirimlah dulu 100.000 muak aku ah. Kau minta sisik kelimbek kau tahu nggak paham nggak minta sisik kelimbek Sisi kelimbi apa lagi itu istilah siapa? nah itulah kalau kau nggak tahu kau tuh meminta sisik ke lele jelas-jelas lele tuh licin nggak punya sisik masih juga kau minta emang mana nyari duit di sini entarnya kita ngepet dulu
Ya Lagi udah ngepet nyari dulu tuyul. kita ya. Ini lagi nyari-nyari tuyul, tapi tuyulnya nggak mau yang lengket ke sini Ya loh. udah, korbanin aku aja jadi tumbalnya ke Gunung Kawi. Is, berarti kau pengalaman ya merepet. Dia melakukan setannya, maaf aku maaf. Berarti kau pengalaman, aku aja nggak tahu loh Gunung Kawi itu. Nah, Ya sekarang enggak, kau tahu lagi kan banget. lagi heboh beritanya. Ngapain tumbal-tumbal jadi manusia silver aja, kenapa sih? Ya Iya. maksud Entah kan banyak yang bincing di TikTok, makanya burungnya yang separuh dikasih di sana. Ini burung apa lagi tiba-tiba? enggak. Aku tahu itu Gunung Kawi itu gara-gara berita Sarwenda. Iya, tiba-tiba jadi lari-lari ke burung. Iya. Bomzat, mending kita VC Rangka aja ya. Pamer burung kita berdua ya lah ya. Enggak. Anjing kau ya, pamer-pamer burung kau, aku nggak Ya mungkin. enggak kan kami Aku laki-laki banyak punya berdua kan burung. nggak mungkin kalian ibu-ibu. Makanya Awing bincing, saat akunya setengah burungnya itu dikasih di sana, makanya dia setengah, makanya di waktu dikasih burungnya itu kayak mode P. Emang Apa kamu udah lagi? lihat? Gitu. Emang Udah aku sudah lihat. Loh, contohnya bibir atasnya itu loh, bibir atasnya. Yalah. Dukun ini ya, terawang dia ya. Makan apa itu? Enak kali kalian nambah aku cuma makan Indomie aku. Pengen makan enak, makanya kerja. Ya makanya kasih aku dulu modal 200.000, terus kuputar main judai. Apalah kau pulang dari tanah suci main judi, kau nanti jadi mebi ngepet, kau baru tahu rasa kau. Jangan lo kau sumpahin aku. Aku bukannya nyumpahin, ngingatin, tolol. Ya nggak ya udah. Halalin dulu 100.000 muak aku. Kemarin aja si Bombi yang transfer hidup aku. Kau minta pula dengan aku. Penggeretan banget kau. Sejak kapan kau jadi tikus? Siapa? Tikus. Merepet lah. Setiap orang. Aku tikus, bukan aku manusia maksud kau? Iya kan kau menggeret, penggeretan. Kok penggeretan pula? Enggak tuh si Renata dimintai. Itu udah lihat Malana itu terbaru nggak, Kak Renata? Ya kan mana tahu ada yang berhati mulia ya. Kan kau udah lihat itu baru nggak? ke si Jesko tuh. Nah. Cari orang sekarang yang berhati mulia sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan di TikTok. Iya sih. Yang sekarang Ya, yang ada itu hati-hati serakah, yang banyak cerita-cerita baperan semua. Hapus kau. Tapi kok bisa ya Kak Renata dikatai babu ya? Iya, sama si setan itu dia nggak mikir. Siapa yang ngatain Renata babu? Ada pengacara di komentar ngatain Kak Renata Di babu komentar ngatur-ngatur. ada aku lihat dikatanya aku babu. Dia itu Ya dia nggak pengacaranya siapa? bapaknya Awing itu bapaknya Awing. Sok mau gaya-gaya. Kalau orang-orang kayak gitu nggak pakai di luar jangkau. Kan ada bahasa bahasa terdidik. Iya loh. Aku kalau ketahuan emak gue itu langsung dipukul gue tuh. Nggak apa-apa, saya babu. Yang penting saya tidak banyak laki dan tidak banyak istri. Itu aja. Ya nggak apa-apa banyak istri, Renata banyak suami, yang penting mampu menafkahi muak aku. Tapi ada loh yang ketipu 25 juta. Siapa? Oh iya Kak, siapa itu? Siapa lagi nih? Biasa kalau masa di TikTok tuh lihat yang gunungnya ketemu on cam dulu. Kena penet nggak ya? Yang busungkan dadamu, busungkan pantai ayammu. Itu yang dia di tiap TikTok itu dia masuk itu lihat yang. Makanya kemarin kan di waktu di kubunya Sil itu kan banyak montok-montok. Apalagi Henny, dia paling naksir Henny tuh wah cocok sini. Satu kali main 50 jam itu Henny menggelap. Terus Kak Renata yang pengacara laki-laki yang suka nge-DM itu siapa? Oh ada dong. Itu. Renata Dia kan tuh- kok kerja di luar negeri pun ya, gaji kau banyak 100.000 pun kau kirim aku makan Indomie.
Kau diam aja itu di buka kasih itu kan dia lonte sama Jesko kan dong lonte. Apalagi ada di pengacara satu itu yang menggatal yang kepingin dapat istri lebih banyak lagi dari Sil. Itu gimana ceritanya Kak Renata? Aku baru tahu. Ya sama Kau juga baru lah tahu, kita. dia kena tipu 25 juta, kau baru tahu. Ada orang Iya. DM saya. Terus orang itu kenal juga laki-laki ini. Dia itu juga orang terkenal juga. Ini wanita di chat-chat. Kalau satu nggak gatal. banyak, apalagi banyak. Banyak kah? Emang nggak punya istri? Kok bom jangan mancing-mancing pula mulut Renata kau punya. Bagaimana? Nggak mancing. Nggak suka cewek. Tatonya aja tato itil. Renata kalau merepet lucu. Tahu dia pengacara laki-laki tolol. Kau senggol saya, kau siap sudah. Saya nggak takut kau mau datang sini, saya tunggu kau. Kau datang sini ya tolol. Yang kau banyak cewek tuh. Iya karena Renata ada tamu udah ngomong pun ya halus sekali suaranya mau aku ah. Halo, Ini halo bukan cinta bukan dolar. tamu. Aku tukang sapu-sapu loh. Aku tukang sapu-sapu, tukang bersih-bersih, tukang bersihin toilet loh ini loh. Salam kenal ya Kakak Dolar. Iya, salam kenal. Merepek, nggak usah aku manis-manis. nggak temanan. Tahu si dolar. Aku nggak temanan sama Kak Dolar, dia fans apa? Ya Argentina. maksudku sama Renata kita 1,5 nggak ada masalah. Aku rayu mak Dolar. Selamat pagi. Dolar. Dolar saya tidak potong. Ini adanya Sil ini. Jangan kau main gila Dolar. Kau pula. Ya aku semua bersaudara. Aku semua adik kalian. Kok Renata pula seksi pula sama aku. Muak aku. Apa ngeri kali kau? Kak Renata, untuk apa pengacara Bapak itu jangan terlalu frontal Kak Renata. Ah? Untuk pengacara Bapak itu, pengacaranya Bapak itu jangan terlalu frontal. Bapak itu nggak itu cuman ngatain babu aja. Cukup kemarin Ya kan nggak sudah apa-apa dia bebas. Tapi yang penting dia jangan mulu besar di TikTok. Kalau dia macam kayak Sil lagi siap kita bantai kayak Sil. Jadi jangan sok. Jadi jangan geng-geng. Kalau udah tua sudah bong tanah jangan geng-geng di TikTok. Bapak itu nggak bahas-bahas lagi kok Kak. Itu Udah nggak bahas. Udah tutup Enggak. rentangnya. enggak. Bapak Berarti itu dia bukan kayak ayam Bangkok lagi ya? iya, Bapak itu mungkin juga ada yang ngomporin, mungkin juga ada yang ngomporin karena kan Bapak itu nggak gimana bukan tipe seperti itu sih. Oh. Saya yakin ada yang ngomporin juga tuh Kak. Oh sama Ya kayak Bunda namanya Jero ya lonte-lonte kemarin ya, kan Bunda Jero. di waktu dia masuk itu kan banyak yang montok-montok apalagi yang tunjuk buah dadanya itu Jesbo makanya dia langsung ngilet. Kayak Bunda Jero ya, teman-teman di framing ya kayak kemarin ya. Kenapa Iya, Bunda di Jero? trending. Bunda Jero Oh, kenapa? semalam. Tadi malam itu, tadi malam ya? Tadi sore ya? Di framing. Namanya manusia setan. Pokoknya ingat ya Bunda Jero, kalau yang mau ke Bali, Bunda Jero cari-cari hotel sendiri, jangan usah diajak-ajak. Bali kok bukan seluas jauh seluas itu kalau Papua sana. Kecil aja jadi dia bisa jalan sendiri. Siapa? Tapi dong framing juga Kak, kamar party. Tapi saya lucu ya orang itu ya. Mungkin udah biasa ya. Dia aslinya itu nggak ada tai, tapi bikin diri ada tai. Bilang istri diratukan. Ternyata dia jadi jongos kontol. Astaga. Renata janganlah kau sebut jenis kelamin aku sama Boms. Untung aku fans MU. Aku hari Dolar, halo cantik kali fotomu. Nggak usah kau rayu-rayu, ntar ujung-ujungnya kau minta ditransfer 100 dolar. Oh, Dolar, Lagi dong, Beb, apa? ya nggak apa-apa kalau Dolar mau transferin aku tuh beli Indomie 1 dos. Kak Dolar aku DM rekeningnya. ATM ku ada di Bombi, dipegang Bombi semua itu. Lagi kau.
Diam kau Mama Lana, ketahu mulu kau muak aku. Kau jangan kasar-kasar sama kita Mami Melana ya, jangan kasar ya. Kau nanti Renata bantai kau. Jangan pula kau bantai Mami merepet ini. Ini masih sesama Kau room. tunggu aja Mami Jangan kasar merepet. dulu. Nanti kalau saya ada rezeki saya kasih engkau, tapi saya tidak menjanjikan kapan itu rezeki datang. Makasih Marenata niatnya ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati buat Marenata, banyak berkatnya. Amin. Tahu Kalau nggak? saya ada rezeki, kalau ada. Renata dengar kakak. Si Dolar dari semalam ngidam. Dari tadi nyariin dirimu. Nanti anaknya si debay-debaynya nanti setelah lahir mau diajarkan mental baja seperti dirimu. Enggak lah, enggak bakalan aku ituin sosial media. Bukan mentalnya kata Mak, mentalnya. Kekuatan. Kak Dolar lagi udah mau melahirkan. Jangan ditanya. Aku Dulu masih doakan ya lama, persalinannya masih lama. lancar, Amin. kemudian anaknya sehat. Amin. Kau mendoakannya kan enggak dengan imbalan kan? Kau doa aku terus kan? Aku ikhlas dengan benar-benar dari hati. Tapi kalau Mak Dolar mau ya alhamdulillah rezeki. Mak Dolar berarti tua kau, bandotan kau dari dia, orang dia baru kemarin muncul. Ngaku pula kau kecil-kecil, sejak kapan kau makannya jangan berteman sama Jesko dibilang. Ya gimana lagi, gue cuman makan Indomie kau tengok pun. Ya kau mintalah sama Jesko di sana, si Jesko banyak duit. Ngapain kau masuk ke sini? Ya takut pula aku minta di sana-sana, muak aku. Muak kata kau, tapi kau ngangkang juga duduk di situ. Ya kan aku udah bilang, aku nggak ikut campur. Aku semua masuk di rumah aja sesuka hatiku. Mendengar aja, tidak ikut campur dalam hal apapun. Kalau kalian ada masalah ya kalian aja. Aku kan ikut bersahabat semuanya. Sejak kapan kau bersahabat dengan kami? Bukankah selama ini kau memusuhi kami? Lah gimana ceritanya, aku baru buka TikTok pun baru 2 hari 3 hari. Sudah mak, kita ganti topik mak. Mak Dolar, repet. Mak Dolar, sehat anakmu ya. Gak usah 100. pembicaraan. Tanya tuh si Renata, bahas dulu ini si Marepet ini dengan si Jesko. Mak Dolar. Mami merepet. Ya. Lu diam, lu aman ya. Lu diam, lu aman, oke? Ya udah. Lu diam, lu aman. Ya tunggu dulu. Aku kirim dulu rekening ke Mak Dolar, diam kau. Saya tidak banyak kata-kata yang Mami merepet. Lu diam, lu aman. Tapi aku diam, tapi tetap aja diomong-omongin. Nah, kayak mana itu? Oh itu beda lagi tuh nah. Itu karena dia masih juga di framing, itu karena sirik dan dengki. Berarti aku diam ya, karena aku udah DM Mak Dolar. Mak. Nah, karena hidupmu terlalu maju dari dia, maju di keuangan, maju di kecantikan. Nah kalau si Marepet kan di belakang Bukan mereka. itu. Karena kamu merebut Anis Witi. Apa, Bung? Kedengaran? Nggak ada reply. Itu tadi respect. Enggak, soalnya ini tadi terlalu berisik dengan efek ketawa tepuk tangannya. Tadi Maratu ada datang. Aku udah share ke Maratu tadi. Oh, sudah. Oh, coba telepon aja Maratunya. Oh, Mara tuh kerja, sayang. Maratu itu kan cuma framing orang, dia minta-minta, padahal dia tuh pekerja keras. Mereka tuh kalau mau chat sok-sok, tahu-tahu tong kosong nyaring bunyinya.
Padahal dapat tahu juga dari orang, nggak usah munafik. Makanya kalau ngomong udah munafik. Orang omong Nat dengan Abil tiap hari. Orang yang belai-belai, yang dandut-dandutan, mereka yang kecacingan kepanasan. Aku belai-belai, aku manja-manja, aku peluk-peluk, aku elus-elus. Ay, Nah, lagu si itu tuh Aura Kasih, hai. Mak lagi di dapur ya. Kedengaran nggak bunyi mesin air? Kira tadi alarm api apartemen ya saya. Kau memang Renata ya, muak aku. Lanjut, yang ini PT terbaru udah tahu nggak ya masalah itu? Karena Yang lagi, coba piti siapa? Piti kamu, Bom? Piti enggak kamu? PT terbaru mereka. Ya Katanya udah masalah putarlah 4M dulu, itu, kita ya pengen masalah denger lah, Bom. ya masalah 50 juta itu gitu gimana itu? Ya Itu coba siapa? putarlah, mana tahu kita bagaimana caranya kita cari kasih pendapat, Bom, kalau kita nggak dengar. Panjang soalnya, bentar lu. Ya potong-potong lah, yang inti-intinya aja, ya nggak, Bang Dolar. Nggak boleh potong-potong, nanti kena pidana. Ya mana, Bom? Penggiringan opini. 8 menit. Kak Dolar yang cantik yang Yang kamu bisa puterin rekamannya. Yang 50 juta itu, Nah, gini. ini gimana? Waktu itu Renata bermasalah sama Tiwa dan Play. Tiwa dan Play ya, air stiker. Nah, di situ waktu Renata yang gambarnya dibikin babi lah, dibikin binatang, terus yang dibilang meninggal lah. Nah, di situ bukan di situ kita, nah saya juga ada salah satunya ya. Saya salah satunya yang nyuruh ya udah laporkan aja ke Renata. Nah, itu Senses. Nah, Siva bilang, "Ini udah kena deliknya ini. Laporkan saja." Nah, semua menganjurkan untuk dilaporkan. Jadi salah kalau Ratu Kritik bilang Kak Sil yang minta, bukan Kak Sil. Nah, di situ kita Halo, telepon. El. Telepon itu Kak Sil lagi di koma. Didudu, El. Sampai Kak Sil bilang, "Ada apa ya?" Kita telepon bareng ya. Yang nelpon itu Nasifa. "Ada apa ya? Aku lagi di koma loh," kata Kak Sil. Bener gak Kak Sil? Ya memang asli sih Nah, minta di situ 50 juta ya, apa bukannya salahnya kata Kak Sil, tolong orang? jangan ada Wendy di situ. Akhirnya Wendy keluar. Nggak ada Wendy, Memang kita telepon lagi. Ya benar Nah, kata terjadilah Ratu. Renata, Nasifa, semua pada cerita. Dan itu kita telepon kalau nggak salah ada Bombi. Adalah nanti kita, karena ini komalnya nggak bisa untuk membuktikan teleponnya Itu ya. kapan Kak Renata? Aku kayaknya setelah Nggak udah usah selesai nego-nego. dibuktikan, nggak usah dibuktikan. Aslinya memang sih minta. Benar kata Kak Ratu ngomong, memang dia minta 50 juta. Ya memang apa salahnya dia minta 50? Iya, kan Kak Ratu ngomong kan benar dia minta 50 juta. Iya kan, tapi yang soal lain-lainnya itu kita yang tanggung juga semuanya itu. Jadi ya otomatis pasti 100 juta lah. Kalau memang benar ini Kak Ratu memang benar sih minta 50 juta lah, ya sudah, terus bagaimana lagi? Ini teleponnya kapan ya? Aku agak lupa soalnya. Sorry. Di grup itu hari, tapi bukan grup, tapi di tempat lain, di grup yang bukan grup sih, yang kita sambung menyambung telepon itu. Dia nggak mau ada Wendy kan waktu itu, makanya Wendy Kayaknya aku nggak ada diturunkan. aku ya Kak. Karena aku Ada Bombi ada. juga. Memang sih dia minta 50 juta. Ya memang asli Oh. minta 50 juta. Terus Nggak lupa aku soalnya. Udah lama soalnya. dulu Mengke juga kan dia minta 50 juta, Titi Mengke. Dia kan minta 50 juta, makanya Titi Mengke nggak mau. Makanya Sil, kalau kau mau nama baikmu baik Sil, jangan kau kocar-kacir di TikTok. Kau bilang kau pengacara profesional, tapi otakmu di TikTok terus menghasut orang ini bu ini, yang halnya sepele hanya 100 juta, hanya 100.000, 200.000 itu yang kau teriak-teriak tiap hari. Terus yang 100 juta, yang lain di mana? 75 juta. Oh, jadi Agak lain dapat juga disimpulkan Sil ini aja ya. Oke, boleh kepotong Kak Renata? Boleh? Nah lanjut. Jadi kesimpulannya ya ini kan kita diskusi telepon kemarin kan buat bahas tentang ya kita laporkan aja lah gitu kan. Nah setelah itu kan
telepon terjadilah buat masalah negosiasi kan, itu berarti dari pihak sana yang memberikan harga ya gitu kan, benar nggak? Halo Kak Renata. Benar, Bondi, benar. Ya, oke, negosiasi. Terus yang dipermasalahkan ini kan bukan masalah tentang harga, tapi tentang kenapa hal itu dipermasalahkan atau diributkan di dalam Komal kan? Itu maksud Kak Renata kan? Iya. Oh ya udah. Ngomong, aku dengar, lanjut. Ya udah itu aja intinya, maksudnya inti pembicaraannya. Ya Daripada memang sih minta 50 juta, lo nggak salah. Hanya daripada orang menyampaikan diperpanjang. itu cara berbahasa itu beda-beda. Tapi tujuannya sih minta 50 juta itu fakta. Aduh, kadang-kadang kita jadi orang juga. Apa ya? Kemarin juga si Mengke itu kan dia minta 50 juta, makanya Mengke nggak mau. Lagi. Opo sih? Yayangku mami melecet, bukan merepet, melecet. Gimana kabar? Di mute. Aku disuruh diam, kata Renata, kau diam kau aman. Jadi aku mau minta. Ya kau diam aja, kau udah ada masalah sudah. Diam aja, ndak usah kesana kesini ngoceh. Aku udah ngasih tahu berkali-kali. Mana-mana ngoceh. Aku itu lu suka marahin dia. Aku berteman sama dia dari dulu. Seseme mak jero, seseme. Gak usah ngoceh-ngoceh biar gak kena terus kau. Iya makanya aku seseme. Gigi kau sesemua. Lanjut. Kau ngoceh aja merepet kapan mau dibahas 50 juta kata si Bombi. Ih, kau nih lama-lama kulakban mulut kau. Udah kan udah selesai kan permasalahannya kan? Intinya kan Kak Renata sama Bunda Ratu kan mempermasalahkan kenapa hal itu di-up di Komal kan? Iya. Bukan masalah tentang Kak Renata nggak suka atau apa gitu kan? Itu emang hak dia lah, jasa dia lah gitu, ngasih harga kan? Jadi lucu aja ditelepon di up, apa gunanya teleponan di belakang kalau Iya. akhir-akhirnya di up juga di itu. Di publik gitu maksudnya kan? Iya. Kan tujuannya bercerita di belakang tuh untuk tidak dipublikasikan. Kan begitu. Ya, berarti nggak amanah dong. Iya. Niatnya apa? Untuk mempermalukan si Renata? Kan tidak. Berarti tandanya gini, si Renata ya menurut saya berarti Kak Renata nggak mampu buat bayar dia gitu, maksudnya dipakai itu. Bukannya nggak mampu si Renata, sedangkan dia kasih uang aja cuma-cuma ke orang dikasih. Ini ceritanya. Coba. Saya kan dengan masalah di TikTok ini kita kan gayung bersambung. Saya tuh sebenarnya tidak mau karena ada bilang harus lapor ini, ya sudah tinggal lapor gitu. Itu aja. Kan masuk di Singapura ini bukan uang sedikit loh. Bukan uang sedikit. Bukan uang sedikit. Itu. Lagi ini 50 juta. Ya ampun, 100 juta, 350 juta, 20 juta, 70 juta, 50 juta. Apalagi ini? Banyak lah Bun. Seru loh, seru. Guys, saya mau beli tas ya. Yang mau beli tas silakan ya, hubungin Mak Jero ya, kualitas nomor 1 sayang. Diam-diam nggak ada berarti di Komal sini ini PA. disponsori Itu sama orang Bunda dunia Jero nyata, ya? itu buat dunia nyata. Aku nggak bisnis di dunia halu, di dunia nyata. Oke guys, Komal ini disponsori sama tas Bunda Jero. Bawa-bawa ke sini lah. Itu kan bisnis aku nyata lah sama teman-teman. Iya Nah benar. itu makanya aduh memang nggak usah diperpanjang lagi sudah. Nah itu kan dari klarifikasi, udah jelas. Oh iya betul. Ya kalau kami Itu. sebagai netizen ya Kak, ya itu apa sih gitu maksudnya? Pasti itu Karena gitu. saya sudah lihat pengalaman seperti Rina Mukherjee itu sampai barangnya sampai dia keluar dari penjara untuk miskin habis dikuras sama pengacara, bayar inilah jual inilah. Jangan bilang pengacara, oknum. Oknum, Kak Renata, nanti kau Oknum. kena lagi. Nggak peduli aku pengacara sil aja aku bilang sil bukan semua pengacara. Oke, kalau mau apa secara personal sebut nama gitu. Nanti kakak berhadapan sama orang.
Sisil bilang begini, Renata fans tuh si Jesko bilang fans ada tunda, ngapain saya fans sama pelacur lonte tinggal di luar negeri kok otak tolol bawa dari ke desa, jangan bawa ke sana negara maju. Saya pikir kalau otakmu maju, ternyata otakmu kandas, jatuhnya dia kembali kayak Konoha juga. Aduh, makanya kalau mau jago tuh jangan tunggu mabok, akhirnya nanti rahasia semua udah terbongkar. Orang mabok kok hebohnya di TikTok. Papicu. Coba berikan komentar. Katanya mau buka sedikit demi sedikit. Bukan itu Bayo yang kata-katain Papicu Lagi itu ngeri tidur. amat. Biarin aja mereka berkuar-kuar basi, aku bilang. Yang update dong, yang terbaru dong, seperti itu. Tapi Takutnya yang nanti dibahas yang lama-lama tetap yang lama juga Papicu. iya, karena tidak ada sesuatu yang baru, makanya nggak ada sesuatu yang baru. Ya aku aja yang belum ngomong ini, itu aja sih. Baru bangun, mau terbang ke Jakarta lagi untuk project ya. Jadi, Wow. Iyalah. For the record, for your guys information, yang biayain tiketnya Pak Picu sekarang ke Jakarta aku loh. Iya. Makasih ya. Ya. Banyak juga kok majronya sekarang ya. Ngeri juga kau. Kau juga nggak pulang-pulang. Nggak kira-kira pulang. Halo Pak Picu. Halo juga, halo. Mulai Apa menjilat. kabar Bang? Alhamdulillah. Baji-baji Baji. Ci. Ketemu ki Iya. nanti di Jakarta le. Kalian percaya ya Insya Allah. omongan aku ya? Nggak mungkin lah kalau aku memberikan sesuatu apa pasti ngomong di Komal. Nggak mungkin, mendingan diem. Dia pada percaya aja berarti kalian aku tidak nggak percaya sama Majro, aku udah kalian kenal berarti kau masih berpuluh tidak tahun, tahu Majro. sifat aku. Aku udah tahu Aku sifat mau nyari dari donasi dulu. ini, mau nyari donasi yang dianggap utang sama Sil. Satu orang 100.000 ya. Aku mau cari donasi ini. Aku mau didonasikan Pak Picu, aku 100 butuh ribu duit. jadi 100 juta. Kak Kamelana buka itu, tulis di atas di tenda biru itu bilang open donasi buat Pak Picu. Jangan Pak Picu buat mami merepet, muak aku ah. Iya, ada yang masuk rumah Kamelana non-stop. $5 udah baca DM. Apa namanya? Nggak mau buka di situ, mendingan untuk kita aja Renata, untuk Kamalana aja. Ntar di sini lagi bisik, di mute dulu ya. Lanjut ngobrolnya. Sebenarnya begini. Orang yang selalu nyari masalah, orang yang selalu nyari perkara itu adalah orang yang sebenarnya hidupnya belum beres-beres sampai sekarang. Gitu. Karena apa? Satu, untuk menutupi apa yang tengah terjadi di kehidupan Aku yang dibilang keluarga berantakan loh. Pak Picu ini. Benar nggak? Aku nggak tahu. Setuju dengan Pak Picu. Ya, dia terus yang kedua, kalau belum tahu berdamai dengan diri sendiri, belajarlah aku ya. Itu belum berani, belum bisa untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, masih terhormatlah seorang Renata ketika dihina dia balik menghina. Tapi ada orang mau menghina tapi nggak mau dihina. Gimana sih jalan ceritanya? Itulah. Jadi, Yeay, Kak, asik. kalau mau menghina, ya siap-siapkan diri juga gitu, harus dihina gitu. Jadi kenapa saya tidak terlalu banyak Pak berbicara Picu, karena apa? kalau menghina mau, tapi ketika dihina balik nangis di pojokan, ngadu-ngadu. Kalau aku sih, kalau biasanya menangis di pojokan itu kalau berak itu agak keras gitu. Itu aja sih. Kau ambeien ya. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, aku bilang kerajaan B itu kerajaan basi, aku bilang ya. Jadi kalau mau frontal itu jangan muter-muter itu terus omongannya gitu.
muter ke situ lagi omongannya gitu. Takutnya begini, orang akan belajar dari cara kalian berbicara, akhirnya apa? Semua masalah yang kemarin terungkit bisa diungkit lagi gitu loh. Basi. Cari deh hal-hal yang baru gitu. Nah, kalau betul-betul mau frontal, masuklah ke room orang itu kemudian ngamuk gitu. Jangan ngoceh di telinga sendiri gitu loh. Ya. Oke. Kayaknya gua butuh refreshing lagi nih, kayak mau liburan ke luar negeri nih gua. Ke Bali dulu, ke Bali. Mending sekarang kita omongin bola. Lu pegang negara mana gitu. Jangan itu Pak Picu terus diomongin. Pak Picu terus diomongin. Aku sesuai dengan kaosku. Aku dan Bang Abil sesuai dengan kaos kita, Argentina. Aku juga Argentina gitu loh. Ayo Pak Picu ke Turki. Boleh. Mana coba donasi sini, nomor danaku gitu. Aku mau bayar Ih, utang kalau sama kalau Silvana, summer kan Silvarto. panas kakak Canyon. Di sana sampai 34, 37, 34, 37. Iya. Kalau di negara-negara Eropa, mendingan di Indonesia. Actually kalau pas summer, kalau di Juni sampai Agustus itu mendingan di Indonesia. Kalau aku terus terang kalau ke Belanda aku nggak demen summer. Aku lebih memilihnya winter. Mau salju. Spring is the best season for us to go to Europe Kalau and ke another country. kalau ke Eropa itu kalau summer malah aku nggak kuat panasnya. Humid. Kalau aku demen tuh pas mau Oktober, Desember. Aku dibawa aja ya. Diam kau. Jangan gatal kau. Aku udah diser-ser naik. Lanjut Pak Picu. Ayah, Afonso yung kita Maya. Ayo. Nih yang Pak Picu pegang Argentina ya. Argentina kayaknya menang deh. Iya, dari 4 tahun kemarin juga aku Argentina terus kok. Aduh, itulah kawanan kita Papi. Kukira fans MU. Argentina kayaknya menang lagi ini. Kalau mau ke Kapadokia di Turki itu enaknya pas April atau Mei, itu nggak bakal biasanya bisa naik balon kan Kak? Karena cuacanya ya memadai sih. Gak ada angin. Tapi Ya. ngeri-ngeri sedap ya naik balon itu ya. Enak sih, enak. Enak gimana kalau kebakar balonnya Oh, kau terlalu banyak nonton itu James Bond. Kan ada film James Bond itu yang Enggak lah. kebakar. Indah banget, pemandangan dari atas tuh indah banget. Apalagi Kenapa kan nggak biasanya naik pesawat aja sekalian? pesawat itu nggak bakal kelihatan pemandangannya, hanya awas ya. Kan atasnya. Dia itu kebanyakan nonton film James Bond yang balonnya waktu itu sempat kebakar itu loh, hancur. Makanya dia bilang serem. Enak loh di situ. Jadi kan biasanya kita kalau mau ke situ ya, ke setiap ke situ tuh pasti ke situ juga. Halo, Jadi Mimin sayang, harus subuh-subuh. Mimin sayang. Harus subuh-subuh ke situnya. Jadi supaya pas enak nih matahari terbit itu kan, sunrise. Wih, mantep kali dari atas. Keren. Ya kan, Kak Kenyon? Right? Iya. If it? Aku mau buat YouTube dah, buat YouTube gosip gua. Nah, buatlah Pak Picu, buat. Buat menyaingi yang sebelah itu yang hashtag itu kan. Saingin lah. Ya. Terjun yang pakai yang Buat Pak Picu, buat. Yang di Turki itu kalau musim Tumben balon si gas. tumben si Nyonya gaduh diem aja mute. Ngomong kau. Muridku. Aku yang muridnya dia katanya ya.
pilih Meksiko. Mau taruhan Meksiko. kita? Gue pikir orang Meksiko tuan rumah begitu. Oh, Enggak lah. Meksiko. Jelas-jelas Argentina yang bakal qualify. Yang udah kelihatan qualify. Kan udah masuk 20 besar kan? Belanda masuk ke berapa ya, Kak? Anda udah gagal. Kalau Mami merepet juga Argentina, gue pegang Argentina. Brazil dong, Brazil dari dulu Ronaldo. Espanyola, Brazil. Ya udah Jepang aja deh, Jepang. Ya udah Bali aja, Bali. Alah, Bekasi. Baling-baling bambu aja kau merepet. Calon juaranya Argentina dan Prancis aku pegang, diam kalian. Ini bisa jadi nih Jerman ketemu sama ini dah. Jerman ketemunya paling sama Brazil di babak perempatan final. Tapi Ngarang kau ya. Kayak suka bola aja. tumben Jerman masuk ya. Ih, ada Awing. Awing masuk, Awing. Halo, Awing. Lanjut, apa cerita? Sudahlah bola, nggak asik. Mama Lana dibagi jadi 10 Mama Lana. Kita kan hobi bola. Awing mau naik. Nggak usah lah, Kak, nggak usah. Mana dia? Itu Awing kolang-kaling. Nggak usah. Biarkan saja. Ini Awing kolang-kaling. Kak Emi naik. Itu Emi Bali loh. Awing mana Bunda berani? Mana berani sama nyonya besar. Awing, lu nanti tanggal 1 lu mau digampar lu masih email. Tapi katanya diam-diam aja ya, nggak berani ya. Pas Dia gini. diam aja, dia nggak berani, mau ditakar. Ya udah kena takar. Kemarin dia. tuh di PN tuh disamperin sama si email. Ada bibir keju kucayang itu brondongku. Halo Bang Ortega. Karena kau nggak ada tuh. Ortega naik, Ortega. Apa Mang? Itu apa dia di sini Ortega itu nggak penting dia. Nggak ada suara yang dibutuhkan dari dia. Terus dia itu digodain mama terus dia itu. Ortega sekali-kali naik sini. Jangan kesana mulu. Nanti cemburu Sil sama si Jesko. Kamu mau kalian dibantai lagi? Nih ya buat Jesko kau ini jangan ngarang-ngarang cerita ya, gara-gara si Merpati minjem nomor rekening kau framing kemana-mana nyampe ke Mambel. Kau ini maksud tujuannya apa Jesko? Katanya berpendidikan berkelas, tapi kau nggak ada otak. Hutang si Merpati pun udah dibayar, masih aja kau framing nggak henti-henti. Maksud tujuannya apa? Kau sakiti Merpati, ku bantai kau. Naik Awing. Renata lanjut. Ini Awing beneran gak sih? Selamat siang semuanya. Bukan. Allah, Bunda Emi. Rahajang kuningan ya. Rahajang Wali Bunda. Baru selesai semuanya nih. Aku kemarin juga cakep banget. Tapi saya udah selesai, tinggal rebahan aja nantilah. Tinggal beres-beres. Ya. Aku ganti nama loh Bunda Jero. Engken tuh. Engken ganti nama. Pakai nama anak buah kesayangannya Bunda Jero. Anak pertama itu anak nomor 1. Oh iya, anak pertamanya Bunda Jero. Aduh ya ampun. Halo, apa bahasnya hari ini siang ini? Ada Kak Joyce. Halo Kak Joyce. Bentar dulu. Modi bentar dulu ya, Bali. Bentar dulu aku nanya Modi itu bukan 100 juta ya, tapi 320 juta ya. Apa? Bentar dulu Mbak Bali, mute dulu Mbak Bali. Oh iya. Bentar dulu. Modi, itu bukan kasus 100 juta ya, tapi 320 juta ya. Lebih ya.
Nggak tahu. Ih, baca aja sendiri. Gue setelah gue ini lebih loh. Aku kan nyebut siapa-siapa lo itu, Nyonya besar. Aku cuman Oh, buat status doang. Jangan iya cepat Pak. tersinggung, Nyonya. Ya udah cukup tahu. Oke, lanjut. Ada Kak Aku pernah Jos. nyebut nama orang. Nggak pernah kan aku nyebut nama orang, benar nggak? Iya, benar-benar. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi, Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Jadi Joy. gini loh, Modi, sepremingan Modi di PT itu membuat mereka tuh makin panas, ngerti nggak? oh nggak, saya nggak tahu itu. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Mohon maaf sekali lagi ya. Makanya dibahas itu kasus 10 100 jadi 320 juta itu. Sakit hatiku tiada terobati. Ya udah, lanjut. Lanjut. Nanti aja Modi gue telepon deh, gue bahasnya di situ aja. Lanjut. Tapi Papi Modi ini emang kelewatan loh. Orang 100 juta itu udah menghilang, udah kagak ada kabar lagi. Kau waktu itu pada saat itu dan di tempat yang itu kau pakai buka-buka lagi 100 juta. Kan kasihan ya dia. Lebih jerak lah, balas sekarang lebih ditambahin. Terus sudah kau framing dan buka 100 juta lagi, kau tinggalin orang. Kau itu. Makin panas aja ya. Dasar anjir. PA emang Papi Cu ini PA. Ini makin panas aja, makin dibahas Bukan lagi. Papi Cu, ini si Nyonya besar no. Awalnya pada saat itu kan 100 juta itu udah nggak ada, Say. Udah nggak ada Udah 100 pada juta itu. lupa. Tapi Papi Cu yang mulai buka-buka lagi bahas 100 juta. PA emang. Awalnya dia, tapi di framing lagi jadi 320 juta. Acara ini disponsori oleh Renata. Nah, akhirnya yang sebelah Papi. tantrum lagi, Papi barbar Cu, lagi. Papi Cu. Papi Cu. Papi Cu. Ini sebelah Papi janda cakep kali loh dia. Siapa? Yang mana? Medan. Ini nih Kak Joyce. Janganlah ngomong Jen, ini- janda. Bilang aja single Oh mom. ya single mom. Ini Jen pemain sinetron, Modi. Dia dulu pernah main sinetron berbagai film. Kita jodohin. Oh ya, jangan sampai lupa ya, mulai Rabu besok itu film kami udah mulai casting ya. Nah kebetulan tuh Papi ini sebelah juga pemain film. Iya, kita Bisa jodohin yuk. Iya, film Sisa Kubur. Siapa? Gak usah jodoh-jodohin. Aku ini kan cowok matre. Berarti 320 juta itu hoax sebenarnya ya, Modi. Nggak tahu. Emang buat siapa tuh? Bukan 100 juta malah lebih loh, tapi bukan 320 juta juga. Si Nyonya kepo, sumpah. Bukan kepo, semalam dibahas itu. Gue bilang pas gue cek PT-nya si Mohdi, oh dilebihin, pantes mereka tantrum. Lah kenapa tersinggung begitu? Maksudnya gimana sih? Tahu? Ngantuk aku, Enggak, maksudnya gimana sih kok sampai orang Bukan jadi tantrum, kok ditambahin 100 juta jadi 320 juta. emang buat siapa tuh? Emang cuman mereka aja temanku kan? Gitu. Aku lihat PT-nya Kak Meka yang 1 kali 24 jam minta di take down, udah di take down belum? Belum. Waduh, serem ah. Nggak ada lawan Kak Joyce dilawan. Anak Medan. Kok saya merasa nggak nyaman ya buat sedikit status salah, bikin VT salah. Mana sih? Udah nggak usah bikin PT-PT lagi.
Udah gak usah hidup lagi, Papi. Nanti panas lagi. Menambah dosa. Astagfirullahaladzim. Jangan menambah dosa sudah. Ya enggak. Tapi jangan deh. Terus lanjutkan kamu Papi, soalnya kita kan pengen denger yang gongnya. Bukan, mereka itu gini loh, di framing sama si Modi tuh percaya aja. Kayak contoh si Modi kan pernah di PT, saya nerima uang dari Becky 150 juta. Nah, mereka tuh ngomong gini, itu kan pengakuan si Modi sendiri dapat uang 150 juta dari Becky. Padahal itu kan cuma framing. Padahal Papi Modi itu maksudnya memframing diri sendiri. Enggak sih, Papi Cu kan dia kan apa sih dia memframing diri sendiri. dia bikin PT begitu. Jadi seolah-olah itu kan pengakuan dia sendiri. Nah, berarti kan dia gampang dibodohin dong selama ini sama si Modi. Si Papi Cu memframing diri sendiri toh maksudnya. Iya. Dengan tegasnya si Bayo ngomong gini, lah orang dia sendiri yang ngaku, dia sendiri yang bilang kalau dia nerima uang dari BQ 150 juta. Gue ketawa aja. Katanya yang namanya kita juga mau naik gitu loh. Maksudnya gimana sih? Yo, aku pernah dikasih uang 250 juta, kemudian iPhone 17 Pro Max, ya kan? Nah, kemudian itu kan juga jadi, bisnis. Dan itu kan pengakuan Modi kan, ibaratnya ya kan. Mengaku sama siapa? Ibaratnya Modi ngomong kayak gitu seolah-olah mengaku kalau lu nerima duit gitu loh, ngerti nggak? Gue semakin dituduhin segala sesuatu, buat nambahin lagi. Kalau dikasih duit cepet ya gue tambahin lagi. Jadi apa yang menjadi omongan Modi itu dikiranya itu pengakuan diri Modi sendiri, kan yang ngomong dia sendiri gitu. Intinya lagi bercanda-bercandaan terus dianggap serius sama mereka dianggap gitu. serius sama mereka gitu. Ibaratnya Modi dengan lantangnya mengakui, ibaratnya ngerti nggak? Oh my god. Kayak lu Modi, masih inget nggak Modi yang lu bilang, Nyonya mau nggak aku bayar 100.000 buat melantam seseorang? Itu dikiranya beneran gue dibayar lu, dikiranya gue bajer lu, dibayar lu 100.000. Astagfirullah, serius. Gue bilang si Modi kan ngomong di Komal, ibaratnya dia bercandaan, dianggapnya serius. Aduh, capek gue mah pemikirannya. Makasih ya, dolar udah ngasih 500.000 barusan. Iya. Sampai si Bayo bilang gini, mana mungkin si Modi mau validasi kalau si Nyonya dibayar sama dia. Buktinya dia nggak mau ngaku, nggak mau validasi kan, nggak mau klarifikasi kalau Nyonya besar bukan dibayar sama dia 100.000. Jelas-jelas ibaratnya cuma bercandaan si Modi doang dianggap serius. Aduh. Gue juga mana di mau. sosmed jangan serius, nanti. Nih ya Bayo, buat Sil, kau ini pengacara, pinter atau bodoh sih? Kau terka dulu, cerna dulu kebenarannya omongan si Modi, Bayo. Kau pengacara juga masih bodoh. Terka dulu omongan si Modi, bener enggak? Kemarin ada yang bilang katanya mau jemput aku, nggak jadi. Udah kasih alamatku loh. Iya, bentar dulu Joy, sebentar dulu gua ngomong dulu. Nih, kau cerna dulu, memilah dulu omongan si Modi ini bener enggak? Udah tahu Modi ngomongnya juga di Komal. Mana mungkin si Modi terus terang bayar orang, bodoh. Berarti masih bodoh ini jadi pengacara, masih bodoh ini si Bayo juga. Bisa nggak kalau bilangnya bodohnya nggak bernada? Bodoh.
Dengan lantamnya mereka memframing diri Modi. Wow, bayar sinyalnya besar 100.000 ini. Udah jelas si Modi itu ngomong di Komal cuman buat candaan doang, lelucon. Dianggap serius. Aduh. Bodohnya mana? Apa dianggap Bodoh. serius kan jadi naik lagi nanti followernya. Bodoh. Nah, kayak si Joyce aja dibilang mami germo, dianggapnya serius mami germo. Aduh. Ya emang aku germo. Bodoh. Kan biasanya kan itu kan cantik kayak lonte gitu mukanya. Kayak mana lah? Bodoh. Tapi maaf, walaupun saya germo lonte, tapi saya nggak sembarangan masuk kontol gitu loh. Denger, aku kan kemarin kan ketawa ngakak aja kan ngedengerin si Kak Joyce ini kan ngoceh-ngoceh, terus aku bilang, Kak Joyce PA, biasa kan kita kalau bercanda-bercanda ngomong PA sambil ketawa ngakak, marah-marah dia sama aku, kok ngapain ngatain PA Puki, apa dia bilang Puki apa kan Namanya aku lagi marah-marah, jadi dia omongin di bawah kan agak gimana keluar pentelku kan? malah tambah ketawa ngakak aku, malah ketawa ngakak aku. Agak Modi, lain memang orangnya. tahu nggak jerak sampai si Modi disuruh klarifikasi validasi apakah benar Nyonya Besar itu suruhan dia atau enggak untuk melantam mereka gitu. Joyce, kita belum berteman, kita temenan ya, biar nanti nggak ada dusta di antara kita. Coba Modi lu klarifikasi Follow back Joyce, biar nggak ada dusta di antara kita. Follow back. Perempuan, aku lebih suka ada dusta di antara kita supaya apa? Supaya anjing lebih menggigit daripada anjing. Modi klarifikasi Bekawan dulu supaya komen nanti Kalau masalah kena ini. dusta, Mak. Kalau masalah dusta nggak jadi masalah, Mak. Yang penting jangan ada main di belakang. Enggak, maksudnya tidak ada dusta di antara kita, jangan sampai kayak kemarin kita ndak tahu, kita biasa bercandaan PA dia Ya, bilang udah dijelasin sama Malana, udah dijelasin sama Malana. ditelepon kau ya Mama Lana langsung. Nggak apa-apa, ada dusta di antara kita. Yang penting jangan Bentar cuma di dulu, belakang. Joyce. Satu-satu, Berarti kalau yang Joyce. suka Gua mencemooh di mau- belakang bentar itu dulu, berarti sudah ada Joyce. dusta banyak lagi gede. Yang ada Jerak, jadi bentar dulu, dosa. Joyce, jerak. Yang ada jadi dosa, yang ada jadi dosa. Nyonya Besar langsung diam. Bentar Diam dulu. kau. Jero. Diam, sebentar dulu Melope, Modi. kata dia dulu, kurang Modi kau ajar suruh mulutnya. validasi tahu. Kalau dia udah teriak-teriak, diam Yang kau, diam penting, kau. Mak, nggak usah baper-baper aja kita. Kenapa validasi apaan? Ini kan hiburan, bukan ke baper-baperan. Kalau kau tidak Baper menyuruh mepes gue, bener pro. enggak? Nah kan gini, ketawa-tawa, bercanda-bercanda, toh. Satu-satu. Nanti dulu Nyonya Besar itu dari tadi itu dulu. Ya, Bunda itu kan Jarum begini, gantian. kita ketawa-tawa, bercanda. Benar nggak Joyce? Iya, suka kalian lah ngomong apa? Aku lagi masak dulu. Masa kapan Kak? Iya, gimana lah? Masak Indomie pakai telur. Modi bikin framingan baru Jangan Modi. ngomong kayak gini, Biar aku makin masak seru. loh. Nggak main tunjuk-tunjuk, nggak suka masakan orang itu kayak babi. Kayak mana sih? Salah ya aku. Turun ah. Jangan Pak Pico. Lagian kalian ngomongnya nyerocos-nyerocos Modi itu kalau nyerocos itu dia nggak mau. Coba Modi jelasin Modi. Apa tuh? Yang mana lagi nih? Itu suruh validasi gue bayaran lo atau bukan. Gua tambahin lagi gitu. Kalau mau melantam buat kawan-kawanku, gua tambah 500.000. Nyonya. Mau kau? Ogah, nanti gue di framing lagi. Lah, gimana sih? Sosial media kan tempatnya framing. Biar mereka ada bahan dikit omongan. Tadi kiranya beneran PA. Tadi kiranya beneran gue buzzer atau apa, kan agak lain. Dari Udahlah. nggak ada disuruh ya. Kita walaupun buzzer kita kagak peduli lagi. Di sono aja yang di sebelah itu si yang pemeluk begeng aja sama si Nepos saja kita tahu pada dibayar, kita diem aja, santai aja. Bukan, gue tuh kasihan sama si Modinya, Jero, sampai Sisil marah murka banget.
Kata Sisil murka banget kan si Modi kan di LP kan, bahkan mau didatengin. Gua kan kasihan. Di LP kan kasus apa? Ngatain Ya lu kasar, tanya aja mau enggak Modi. ini, enggak Modi itu, tahu enggak. kok. Emang Pak Picu berkata-kata kasar, menyebutkan nama kan enggak toh? Lagian kalau udah saut menyaut, kebantah. Benar gak, Joes? Oh. Masih banyak, oke, masih banyak Mak, hal-hal kurang yang ajar kok ya, Mak. Dengar suaramu semua jatuh ya, mau wajanku ya. Nek kok ya. Jadi kembali saya mengingatkan, bentar ya, aku ngomong dulu. Kembali mengingatkan kejadian kemarin sebelum kejadian sekarang gitu. Sudah banyak kejadian yang membuat mental dia tuh jatuh, membuat dia emosi, membuat dia marah, bahkan mau LPN gitu. LPN aja dulu yang dulu-dulu, ya kan. Kalau sampai segitunya mau LPN aku gitu, orang bakal ketawa gitu. Aku salahnya di mana? Aku menjelekan siapa? Toh aku yang dijelekan aku diam-diam baik. Nah, ketika aku lagi ngomongin sesuatu kok di framing lagi. Kenapa? Berarti begitu penuh berkah kah omongan saya atau penuh bahaya kah omongan saya gitu loh. Itu. Saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun dan itu adalah trik dan bagian daripada viti-viti saya untuk menaikkan follower saya. Kok sampai ada yang sakit hati gitu? Gimana sih jalan ceritanya? Nah, kalau saya bilang, oh ternyata bukan 100 juta, yang benarnya 320 juta, nah korelasinya kemana? Bukankah saya dulu adalah orang yang menjadi garda terdepanmu untuk membelamu gitu? Kan begitu. Kemarin juga aku sempat ngomong gini, Nyonya Besar, aku bayar kau ya 100.000. Nah, itu jadi framingan lagi, kurang bahan kalian. Aduh. Jangan begitulah. Kalau benci sama orang jangan terlalu benci. Kalau sayang sama orang jangan terlalu sayang. Karena sejatinya itu yang harus kita sayangi oleh pencipta. Karena apa? Besok-besok juga bakal hancur, bakal berantakan. Iya makanya. Jadi kecuali orang itu atau siapapun akan mengatakan, ah siapa bilang papi yang saya dulu yang sendiri loh nemenin yang namanya Ibu Sil gitu. Ketika difitnah 100 juta dan itu sudah berhenti sampai sekarang dan nggak di up lagi. Nah kalau saya mengatakan oh bukan 100 juta ternyata 320 juta, kenapa marah? Kenapa emosi? Kenapa harus diomongin? Kenapa harus tantrum? Akhirnya orang mikir kalau Anda marah berarti benar dong buat Anda tuh. Saya kan tidak berbicara namanya siapa gitu loh. Kan gitu. Nah, kalau di framing lagi, Nyonya Besar, saya bayar 100.000, bukan 100.000, jujur 300. 300.000. 300 mah bilang aja 5 juta. Baru lagi nih nanti, baru lagi nih. Kenapa sih nggak bilang Iya. 100 juta gitu? Kan pada 100.000, Kalian 100 aja juta bilang gitu. 5 juta gitu. Si Nyonya Besar gua bayar 5 juta untuk melantam mereka gitu. Itu. Ya itu. Nah, sekarang aku lagi nyari donasi, tapi tidak mengatasnamakan Nikita Mirzani untuk membayar utang saya sama Sil 200.000. Ya Allah, 200.000 pakai donasi. Astaga naga. Kirain 200 juta. Kan di mata mereka semuanya orang adalah miskin. Nggak usah lah, nggak usah loh. Iya, ngutang katanya. Masa 200.000 aja diomongin? Saya aja orang utang. Lanjut Dan saya tidak pernah tidak mengakui ketika orang itu sudah memberikan jasa ke saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga rezekinya selalu bertambah. Tapi please, jangan selalu mengharam-haramkan rezeki orang lain. Ya, jangan selalu mengharam-haramkan rezeki orang lain karena sejatinya kita tidak tahu. Siapa tahu yang Anda haramkan itu adalah berkah yang benar-benar dari Allah. Terus Anda berfoya-foya di atas uang yang sebenarnya kita tidak tahu. Anda dapatnya dari mana? Itu. Hanya Allah pemberi
dan kamu yang tahu asal muasal uang itu. Jadi nggak usah lah terlalu nge-framing ke sana kemari, karena orang juga jago nge-framing loh. Anda lupa saya sutradara, Anda lupa saya penulis skenario. Itu ya gitu aja sih. Gue bingung setiap statement ataupun statement yang keluar dari mulut Modi itu selalu dianggapnya serius. Gue bingung pemikiran mereka itu. Terima kasih ya buat Nyonya Besar yang sejauh ini kita main drama ya, kita main hina-hina gitu. Gitu ya. Padahal cuma drama queen. Udah tahu si Papicu udah tahu si Papicu sutradara. Gue ini pemeran utama. Kalian masih aja bodoh menilainya. Gue ini penonton, tapi gue ikutin alur cerita kalian sebagai pemain. Tapi gue salut Papicu, kau mampu membuat mereka ketar-ketir kepanasan. Iya. Jadi kayak cuman itu sih, saya tidak punya kemampuan apapun teman-temanku yang saya hormati. Ya, semoga sehat selalu semuanya ya. Jadi saya cuma membalas sedikit daripada omongan yang begitu panjang dari orang. Sekali lagi, saya cuma membalas sedikit dari omongan yang panjang dari orang itu. Itu. Ketika mengatakan saya begini, ya saya coba-coba mencari kalimat-kalimat yang enak. Takutnya kalimat itu adalah senjata buat saya dan peluru buat mereka gitu. Papicu kok gitu, bayar tuh hutang lu dong Pi. Iya insya Allah aku bayar. Tapi bisa nggak orang yang merasa punya piutang ke saya itu ngomong sendiri gitu, nggak usah pakai orang-orang lain gitu. Karena saya juga punya bukti loh. Gitu. Kan saya udah berapa kali mengundang, kalau saya merugikan siapapun mohon maaf silakan naik gitu. Gitu. Ya, kalau bisa Bayo, levelnya level 1. ini buat Bayo ya, Bayo sekali-kali sini deh ngomong langsung sama gue gitu loh. Jangan cuma bisa di sana. Oke lah, di sana gue terima kalau mau naikin gue. Ayo kita bahas apakah bener gue dibayar Papicu atau enggak. Biar otak kau tuh pinter Bayo. Biar otak kau tuh pinter Sil. Jangan terlalu percaya 100%. Lagi pula mana mau Nyonya dibayar 100.000 dengan lantam hebat kuat tenaga. Rugi-rugi suara. Katanya berpendidikan, tapi otaknya masih didengkul, masih bodoh. Masa kalah sama orang yang awam? Gue bukan orang fakultas hukum, gue kuliah bukan fakultas hukum. Gue kebidanan, tapi gue tahu tentang permainan hukum. Jadi belajar lagi lah, mainnya kurang jauh. Dan buat kau Sil, minimal kalau kau jadi mafia harus lebih pinter lagi. Gue tahu otak licik lu. Oke, lanjut. Izin ya, Manyonya izin ya, Mbak netizen. Ibu pengacara yang hina Tante Mika, ketar-ketir sama Tante Mika dan Tante Mom. Kenapa ketar-ketir sama aku? Apa urusannya sama aku ketar-ketir? Makanya diam aja dia. Oh diam. Kok diam tapi kenapa muncungnya panjangnya lebar? Bukan Joy, mereka itu apa sih pengacara itu diam itu bukan takut, tapi diam itu untuk merekam, mencari delik, bukti-bukti, ngerti nggak? Itu otak liciknya dia, triknya dia. Nggak apa-apa. Kirim aja, kumpulnya bukti-bukti. Dia pengen Mamiku nyari nggak banyak bodoh. bukti. Mamiku nggak bodoh. On cam. Siapa nyuruh aku on cam? Oh, Itu. Bunda aja yang on cam, gak usah nyuruh ke on cam. Lagi nggak sange aku jadi nggak on cam. Biar kelihatan loh Kak. Itu tuh apa Sisil itu? Habis nih, masak Joy, dia lagi Sisil masak itu. lagi. Sepintar-pintarnya otak dia, belum tahu dia otak mamiku kayak mana. Dia itu licik Joy, dia Kalau itu dia bukan pintar, takut, tapi mungkin nyari- dia nyari bermain di viralkan di YouTube. Dia lagi ngumpulin banyak bukti. Nggak mungkin dia bermain di YouTube kayak gitu. Bukti silakan, bukti dikumpul. Kenapa rupanya? Kemarin katanya dia mau jemput aku, mau yang jemput aku. Rumahku di Setiabudi Pasar 4, Jalan Bukabia Kusuma, Medan. Apa yang menjemput aku ini hari? Jemputlah.
Jowi, yang mau jemput itu, yang mau dijemput bukan dirimu, tapi jelangkung yang mau dijemput. Nanti jelangkungnya pulang nganter dia. Gitu. Oh, berarti dia main santet lah, Mak. Apa, Mak? Bukan jemput dirimu, tapi jemput jelangkung dia. Sorry ya, Bang siapa nih? Bang Mochi ya. Maaf ya, Bang. Tadi aku agak-agak kayak mana. Tapi Pak Picu tuh suka merepet juga sih. Kalau merepet, perepetannya ada Merepetannya pedasnya. nggak kayak merepetan aku, Mak. Merepetan aku kan Ada 11+. lucunya juga, ada lucunya sih kalau dia merepet. Kadang-kadang, saya biasa sering di bawah denger Pak Picu itu kalau merepet ada lucunya juga. Modi, Joy, kalau si Modi kan laki, mulutnya satu. Kalau lu kan perempuan, mulutnya dua, ya wajar merepetnya beda. Jangan suka hina orang Nyonya besar. Biasalah. Gitu. Jadi Mak, maksudku apa, Mak? Bilangin muncungku ada 2. Yang satu kan bibir, yang di bawahnya kan lain. Kalau agak kalau lain, Mak. perempuan bang kita kan mulutnya dua, gitu. Macam yang ngomong enggak aja ya. Gilian mana ya si Ratu merepet kok tumben sepi nih. Renata. Masak. Renata, ada bahan apa lagi Renata? Lantam. Kak Nisa. Ya dong merepetnya Kak Renata kok sepi sih. Makanya Modi. Kak Dolar. Woi. Kemarin aku nengok Viti laki kakak. Aku Iya. sekarang nengok muka kakak pakai jilbab lugu gitu, lugu-lugu pekimak kayak mana gitu. Mukaku, lugu-lugu pekimak. Pakai jilbab. Udah aku ini. Dolar kok beda kali sama buka jilbab kan gitu. Iya. Ternyata pakai jilbab lugu kali, buka jilbab, lonte Kimai. kali. Kan istilahnya gini Joy, di rumah kita boleh terlihat babu, di luar kita mecis, ngerti nggak? Babu-babu. Kau pikir aku babu? Mau muka secantik-cantik kayak mana kalau artinya busuk, anjing semua itu. Betul. Gua aja kalau di rumah mah biasa aja gitu loh. Tapi gimana Aku di nih? rumah kayak jadi babu. Kalau di luar rumah, wow, mata lelaki memandang. Fitri. Tapi gimana kalau misalkan ada nih udah mah orangnya Kayak gini jelek aku jadi babu, ha. Kayak gini jadi babu. cantik. Gimana kalau misalkan ada orang yang Nggak udah pakai mah BH. jelek? Kok nggak pakai BH? Nggak pakai BH? Waduh. Tadi malam terbang nggak pakai BH. Kak Joyce, itu kata Bang Mohdi, katanya kata Pak Picu, seksi katanya gitu. Yuhu. Seksi. Iya. Kalau kayak gini, kocak. Kak Joy ini walaupun mulutnya lantam tapi hatinya nggak busuk loh. Dia itu. Aku mau aku mau nanya. pengen dibuat sama ibu pengacara itu di YouTube loh. Coba aku angkat sekali lagi ya. Bu pengacara ini loh muka babu aku. Muka babu buat dong di YouTube. Sekarang aku mau nanya. Boleh Kak, aku nanya gitu. Apakah waktu aku udah lepas dari orang-orang terhormat pernah nggak satu dari mulut saya ini menghujat, menantang dan segala macam? Pernah nggak kalian dengar? Nggak pernah kan? Walaupun aku sudah dibully, sudah dijatuhkan, biar mental jatuh gitu. Tapi aku santai-santai aja. Nanti aku naikin yang Nyonya besar menjadi 450.000. Bang Mochi, kau 450.000. Aku yang transfer sama laki orang aja tanpa PCS, tanpa NTT, pentil, udah tanpa entot langsung nggak ada.
Kayak mana itu? Ya, Bintang Nggak lima. paham. Joy, itu Joy, detik maksudnya itu. nggak paham. Ah? Maksudnya nggak paham gimana gimana? Mama nggak paham apalagi aku lebih nggak paham, Mak. Ngomong aja aku suka-suka aku lah. Nih aku tadi belum lanjut ngomongnya. Nah, mendingan yang mendingan mana nih? Udah mukanya jelek, hatinya jelek pun. Atau yang cantik hati jelek. Nggak ada Belum, mendingan Kak. ya. Belum, Kak. Nah, terus gimana nih komentarnya tentang udah mah orangnya jelek, hatinya jelek? Udahlah Kak Dolar, kalau kamu mau nyebut nama nyebut aja namanya Kima, gak usah kau nyindir-nyindir, bujang. Kagak ada. Pada dasarnya itu kembali lagi ke inner beauty. Yes, betul. Anda mau bersikap mau fashion kayak bagaimanapun gaya Anda, cantik secantik-cantiknya, tapi kalau hatinya ya maaf dikata nih, itu jadi tolok ukur Iya. menurut aku. Beda banget. Gini loh. Kalau banyak yang Jangan suka halus. menghina orang. Sebelum menghina orang, sebelum mencemooh orang, maaf Ngaca ya dulu. buat semuanya dan yang di sana ya. Kalau kita harus berkaca dulu pada diri kita sendiri. Kita udah oke belum dengan sifat karakter wajah kita, Betul. dengan hati kita, dengan mulut kita, dengan pola pikir kita. Hello, kita semakin lama semakin tua, bertambah usia, seharusnya semakin matang untuk berpikir, untuk berkata. Bukan kayak anak-anak yang baru lahir netes. Kalau mau dihargain, hargainlah dirimu sendiri. Ya, hargain dirimu dulu baru kau bisa menghargai orang. Atau kamu dihargain, coba kau pikir dulu berkata, pantas enggak? Bener enggak? Mau orang susah nggak susah, ataupun makannya cuma pakai emping, pakai garam, pakai air, itu nggak urusan kau. Tahu? Aku udah berapa tahun main TikTok. Gak pernah berapa akun aku ganti. Aku aja perempuan dihina di depan aku walaupun baru kenal atau disepelekan atau kayak mana aja aku maju paling depan. Kok berkata kayak gitu pula sama mami aku. Anda siapa? Ya jadi donatur aja belum tentu bisa ngatur mamiku atau ngatur aku. Kok enak kali Anda berkata seperti itu sama mami saya. Anda belum tahu mami saya siapa. Mami saya jual beras. Berasnya bukan main per kilo per on, per ton. Tahu? Wow. Pan. Dan keluarga mereka tuh Kalau sentinya begini, Joy, siapapun jangan suka nganggap enteng orang lain. Siapapun bisa menjadi apapun loh. menyepelekan, betul. Roda berputar kan, Bang? Ya, siapapun bisa menjadi apapun, itu maksud aku. Perempuan bisa jadi laki-laki, cuman nggak bentuk batang lah. Maksudnya caranya, cara kerjanya. Kalau perempuan jadi bentuk laki-laki jadi batang bisa jadi juga, cuman batang pisang lah. Bang Kayusar, maaf ya, aku sama nengok profil abang, nengok foto kakak. Rupanya pakai jilbab alim kali, sumpah manis kali. Buka jilbab, nggak lagi germo. Ngalahin klan ya. Germonya ya. LC itu. Iya dong. Iya, aku mantan LC. Kayak gini, kalau berani ngomong tuh jeplak langsung depan orangnya. Aku bilang Kak Dolar aja kayak lonte, kayak germo. Kenapa? Daripada ngomong ya kan? Nah, kalau lonte germo itu berarti dia cantik. Kali. Cantik muka, cantik hati, itu Bang Kaisar lah yang tahu ya. Ya. Nggak main di belakang. Kak jangan suka main di belakang, nanti nunggep matanya besar. Enak loh. Main belakang enak loh. Tapi kok main belakang pantatnya diginiin ya supaya nanti nggak lebar.
Dipukul-pukul, cambuk-cambuk. Kimak lah kok kak anjing, nggak ada laki Joyce kursi emang ya. PA, kakak ditunjukin lagi buka pantatnya. Aku nggak nunjukin pantatku, aku bilang kan kalau pas nungging itu pantatnya tuh diginiin, jangan main pukul gini-gini aja, jadi nggak lebar selebar yang mulut di sana. Kayak mana sih? Keceplosan. Maaf ya, izin ya. Dia merasa ya udah sinilah kalau berani, jangan main merekam. Atau nomor WA aku, ada WA aku, mau? Nanti DM aku kasih. Lacak kan bisa pakai nomor WA kan, nomor telepon kan, lacak apa-apa. OTW aku, siaga. Anda belum tahu siapa saya. Anda juga belum tahu kayak mana saya. Jadi tidak perlu Anda tahu tentang saya. Saya Apa siapa? maksudnya Anda mengetahui tentang saya gitu loh. Apa? Jera, Ya nampain Kak Sani, Mama. Jera, selama ini Nyonya lihat kamu tuh orangnya pendiam, kalem, lemah lembut. Kenapa jadi barbar sekarang? Siapa? Aku pun disenggol-senggol, padahal aku kan tadinya nggak ikut. Aku ngaku ke sana temen, ke sini temen, tiba-tiba kok nama gue disebut terus, padahal gue lagi sibuk-sibuknya upacara 2 minggu. Anjay. Udahlah, yang kemarin laki yang punya apa ngaku-ngaku katanya lagi ngurus laki, ini ngurus pacar. Kimak kali kalian punya pasangan. Gak usah ngejek-ngejek kali, kenapa? Jadi sore enak. Enggak, Jero, Joyce, selama ini kan Jero kan aku lihat selama ini Nyonya lihat tuh orangnya pendiam, nggak banyak mulut, sabar, lemah lembut. Kenapa sekarang jadi Mak, denger ya Mak, kesabaran orang itu ada batasnya. Oke, orang bersifat seperti itu dia malas ribut. Tapi kalau namanya kita disenggol, kayak mana? Ibaratnya gini loh, anjing lagi tidur dilempar batu, ngamuk nggak? Ngamuk. Ya udah, maaf ya Mak, bukan ibaratkan kayak anjing Mak, tapi ibaratkan seperti itu Mak lagi tidur Mak gitu. Maaf ya Mak, izin ya Mak. Aku daftar minta jadi maaf dulu. Aku daftar lah jadi LC lah. Maaf. Anjing. Enggak, maksudnya tapi pelanggannya khusus suamiku sendiri yang di sampingku gitu. Ya udah, bayarannya kayak mana kita? Oh ya Mami Gerbo ya jadinya. Oh ya udah, aku 90%, Mami Joyce 10%. Kalau aku kok jadi germo nggak segitu? Oke, apa? Gimana bayarannya? Biasanya bayarannya tuh 60-40 loh. Oh ya udahlah, nggak mau lah. Kau Gedean lucu germonya. kan? Yang kayak gitu Sengaja tuh gedean 60-40 kenapa? germonya. Kalau germo tuh butuh perawatan. Kenapa? Namanya dia mau cari mangsa untuk anak ayamnya. Apa lucu? Makanya aku bilang, mamiku sama aku germo. Germo tuh apa? Cantik, lebih cantik dari itu. Iya. Tapi pelangganku udah ada lah, udahlah nggak jadi daftar. Udah nggak usah gatal kau perempuan, nggak usah gatal kau pepek kau tuh. Bombi mana ini Mak? Turun dia. Sanat beli baju 1 set LV deh. Kau pun terlihat asli kalau kakak yang pakai. Apanya cakapnya? Enggak, maksudnya dia bilang aku walaupun pakai baju KW pun terlihat asli dan cakep. Dia lagi nyindir seseorang. Ada ini. Lagi nyindir seseorang dia. Katanya dia ada pakai baju bermerek. Terus tapi belinya di Shopee gitu. Dia kelihatan. Bang Kaisar apa nih 3:1? Apa nih Bang 3:1 Bang? Agak lain. Perhiasan ibu kan taruh di mana, Pi? Cincin antik semua. Mama yang di bawah. Ada nggak videoku yang kemarin ongke mama yang kemarin ongke masukkan YouTube sama tunyonya sana? Ada di YouTube ada. Gak ada.
Ada di YouTube. Sengaja aku on cam lo mau dinampain muka aku di YouTube biar dibilang mama germo lo. Ya Allah. Tapi kenapa sih setiap on cam itu harus aja ada Hansa Plus? Kemarin antes karena terotak lagi pengen sange. Joyce tuh ada dari A sampai Z tuh ada. Mana? Coba kirim. Ya lihat di YouTube lah, ngapain keram kirim ngotorin memori. Emang ada? Coba sini HP mama. Emang ada? Ada di YouTube. Ada tengok apa ini nak? Ada mukaku. Wah. Apa hati G ya? Adik jangan nampak mukanya, nanti mama ini udah akun mama entah yang keberapa udahan. Maksi, udah siang nih ya. Oh iya jam 12. Kok nggak ada, Mak? Ya. Kak Jowi, Mami Mika mana kok nggak nongol tumben? Mami Mika kan ada kerjaan. Oh. Dengerin merepetnya loh. Mika itu nggak merepet. Mami Mika itu memberikan edukasi dan Iya, tapi seru gitu loh Kak Dolar. Iya. Kalau ada Mami Mika yang merepet tuh seru. Oh iya ada mukaku yang tempelan muka ya. Iya. ya keren kali kan. Itu AC apa nanti pindahin ke sana ya? Minta gotong sama kakak ya, apa adik ya? Ntar ya, aku save dulu ya videonya biar enak nih. Bunda Jero. Bunda Jero. Oi, aku udah mau OTW ke tempat teman. Oh iya. Nanti sore teleponan ya. Ya kalau udah sampai. Pi. Oh udah utuh. Tolong cari. Ntar Jero, kalau gue udah di Bali gue telepon ya. Iya. Tolong cari earbud ibu yang hitam ya. Earbud yang hitam nggak ada. Utuh kemana Bunda Jero? Earbud yang hitam nggak ada. Utuh kemana? Nongkrong sama temen-temen. Oke deh, hati-hati. Biasa kita kan perempuan panggilan toh. Assalamualaikum. Ntar aku panggil ke Buleleng Bun. Ntar aku yang panggil ke Buleleng. Aduh, ke Buleleng jauh, dirimu ke sini dah. Aku kan Aduh, susah. aku aja disuruh ke sana loh, Bunda loh sekali-sekali. Enggak, soalnya kan aku orangnya susah. Kalau itu kan jauh begitu kan aku harus nginep, sedangkan aku kan nggak bisa nginep-nginep di rumah orang atau di hotel, susah. Bunda Jero, Iya sih. Bunda. Benar sih. Bunda. Benar sih, waktu kemarin aja di hotel juga Bunda nggak mau nginep, padahal tempatnya enak, nggak mau nginep. Timbang nginep. Nanti deh aku ke sana sama Memek jalan-jalan. Oh ya, memek ya. Ya, ada Memek, salamnya dari Memek nih. Salam ya. Ya. Salam Kune, salam Bunda nih, Memek lagi ngomong. Salam ya. Bunda Jero. Bunda Jero ngelek. Aku mau ngomong dong, Bunda. Boleh Ya, nggak? ngomong lanjut. Aku mute ya. Aku perkenalkan Kak Joyce. Namaku Widya Ari Botol gitu. Salam kenal ya. Jadi babi ya. Jadi kenal. Widya Ari sekarang. Kontol. Ya itu seperti wajah dia gitu loh. Widya Ari Botol. Nah itu itu. Ada aja yang dibahas dah, Ari Botol. Ini videoku yang direkam dia masuk ke YouTube. Ini pas lagi Mak Jero Dewi ini bilangnya ku PA ini. Oh, masuk YouTube kau. Iya masuk YouTube aku. Berapa nonton? Nggak ada yang nonton weh.
Berapa yang nonton? Ada yang Berapa ribu? nonton. Berapa ribu? Enggak ribu pula, ratusan pula. Tolong ambil itu, Pi. Botol. 1 hari yang lalu berarti semalam dia ini kan aku. Yang isinya habis, yang badannya, yang botolnya gendut. Apa? Udah ku save. Biasanya orang itu download gitu ya kan, nggak ada bahannya yang lain. Itulah akibat sepi orderan kayak gitu. Orderan apa? Orderan. Kalau masalah mama tanya orderan apa, itu aku nggak tahu. Itu ya nyonya sana yang tahu. Kalau aku orderan aku laki orang lah. Kak Joyce, nama akun ininya apa Kak Joyce? Nama YouTube-nya apa? Apa tadi Mak? HTG apa sih? Isinya udah tinggal HTG ya? kalau nggak di kamar di meja makan tadi ibu Ya, bawa. masalah HTG tadi nggak apa-apa kali, nggak penting juga soalnya. Ya. Oke, makasih. HTG tadi ya, iya kan HTG kan? Kenapa saya mau nengok juga? Aku lagi mau merepet. HTG Oh, video, iya. itu yang dibilang Bang Kaisar, HTG. Ya, makasih Bang Kaisar. Aku mau Yang dia tengok warna- dulu nih. Izin turun lah. Assalamualaikum. Jangan kau tonton kemana? muka aku ya. Dia mau nengok videonya. Ini hari apa? Hari Minggu, besok Senin ya. Ada yang sosok film nonton film hantu dek. Nanti kok nggak bisa tidur dek. Adek, jangan nonton film hantu, nanti nggak bisa tidur. Kakinya, bikin akun mama terbang pun perempuan satu nih. Sana geser. Kita suka kali loh nonton film hantu. Aku suka, tapi anak aku bahaya. Shidudu. Emang kenapa anak kecil nonton hantu? Kan bagus supaya jadi ini nanti psikopat besarnya. Agak lain kalau anak aku jadi psikopat.